Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Cancer Single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 September 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Cancer yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading, vice versa. Tidak resonate untuk semua Cancer. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke? Clarify my darling angels, energy Cancer. Clarify please, energy Cancer. Okay. My darling angels, clarify please, clarify. Clarify please, clarify. Cancer, single, Sun, Moon, Rising, and Venus energy 1-15 September 2023. Clarify please, clarify. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Cancer. Oh, okay. Okay, beberapa dealing dengan Librans, Capricorn energi, or mungkin ada energi di birth chart kamu, atau energi aja. So, Cancer, mungkin kamu memilih untuk diam, silent treatment, dalam situasi kamu sedang bingung, ngerasa nggak adil, ngerasa kayak situasi tidak berpihak kepada kamu di sini. Ada ketidakadilan yang kamu rasain, ada kebingungan, keraguan tentang apa yang kamu jalani. Seperti pikiranmu terus-menerus berpikir untuk menemukan jalan keluar atau mengurai situasi yang ada di hadapan kamu. Ya, jadi kamu mencoba untuk observasi, untuk menilai, melihat, tapi di sini menimbulkan kebingungan. Oke? Terutama dengan komitmen ya. Mungkin kamu udah stay lama sekali dengan seseorang, tapi dia tidak memberi status yang jelas di hubungan kamu sama dia. Tapi dia tidak melepaskan kamu. So ini seperti kamu sedang bingung tentang apa yang harus terjadi begitu di koneksi kamu sama dia. Kesepakatan yang kalian bangun bersama seperti tidak dia manifest di sini, tidak dia tepati, stuck. Okay. Juggling situasi bingung di sini. Okay. Ini udah lama bersama. Kamu ingin akhiri situasi kebingunganmu, speak up di sini. Kamu ingin akhiri, stop moment di sini. Perasaan kamu ya, mungkin inner voice atau suara hati nuranimu, suara hatimu bicara tentang situasi yang nggak oke, yang sedang nggak baik-baik aja di sini. Kamu mungkin mendapati dia punya pilihan lain selain kamu. Mungkin dia memang tidak meneruskan hubungan ke level yang lebih tinggi karena dia masih ingin mencari yang lebih baik dan lebih baik dari kamu, dari situasi yang dia jalani saat ini. So ini yang akhirnya buat kamu berpikir keras tentang bagaimana kamu harus memberi pressure ke dia untuk memilih salah satu di antara kamu dan seseorang yang lain. Okay, but you know what, Cancer?
I know in your mind ya. See, look at this. Di pikiran kamu ya, kamu tahu bahwa this is like unfair ya, kayak nggak adil gitu. See, ini udah signal. Kamu baru koneksi belum komitmen aja udah begini gitu, mikir lagi Cancer. Bagaimana dia tidak prioritaskan kamu, dia tidak terlihat sungguh-sungguh. Ini kamu harus benar-benar lebih peka lagi gitu, karena nanti kalau udah menikah akan lebih sulit untuk ada di posisi kamu gitu loh, nggak mudah jadinya. Jadi kamu mau menikah punya komitmen tuh jadi bukan tujuan untuk bertumbuh, menjadi dewasa, terlihat lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi secara karakter, tapi kamu akan banyak masalah begitu, karena dari sisi dia tuh nggak ada ketegasan begitu. Dan ini kelihatan kamu nggak jadi prioritas dia, Cancer. You know, sometimes kita terbutakan oleh perasaan kita, kamu stuck di sini. Sehingga kita nggak bisa melihat dan mencegah situasi yang akan lebih mengerikan lagi ketika bersama. Okay, so the will energy, the justice energy di sini. You know, perpisahan kalian atau momen kamu stuck, Cancer, itu seperti waktu the universe sedang memproses kesadaranmu. Bagaimana kamu harus sadar tentang perjuanganmu di sini, cintamu yang sepenuh hati di sini. Apakah dia layak menerima perjuanganmu? Kita kayak dikasih momen gitu, kayak ada sesuatu yang ditaruh di kepala kita, di pikiran kita, tentang apa yang kita jalani, kesadaran yang ditempel gitu di kepala kita, di otak kita, untuk ngasih tahu kita bahwa ini akan berlanjut seumur hidupmu kalau kamu meneruskan koneksi kamu sama dia. Sekarang kita buta gitu, kenapa ya dia begini, kenapa ya dia begitu. Kita nggak nanya ke diri kita, apakah saya sanggup menjalani tindakan dramanya dia yang seperti itu. Itu kita nggak nanya, kenapa? Karena cinta sepenuh hati, berharap dia punya ekspektasi agar dia melakukan hal yang sama seperti yang sudah kamu lakukan. Ini kayak apa ya, kita dibutakan. Memang gak cuma kamu ya, maksud saya kadang memang kalau ada perasaan cinta ya, apalagi attraction yang kuat, kita tuh jadi berkompromis dengan tindakan-tindakan yang tanda kutip itu tuh udah ngasih signal bahwa ini loh sisinya dia gitu. Kita lebih mudah menganalisa sesuatu yang saintik ya, karena di saintik itu kan sudah ada metode penelitian, sudah ada standar-standar atau SOP, standar baku yang ada gitu. Tapi ketika kita interaction, social interaction, itu tuh butuh skill kita untuk lihat gitu. Ini orang sungguh-sungguh nggak sama kita. Ini orang punya drama nggak sama kita. Kenapa kita nggak bisa lebih lagi selektif atau peka? Karena ada dorongan cinta atau desire kita atau passion kita, yang akhirnya itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu bahwa kita sedang berhadapan dengan sesuatu monster ya, yang itu terlihat atas nama cinta. Kamu udah lama sendiri, kamu punya desire untuk punya komitmen menikah di sini, dan dia bawa kamu ke situasi stuck. You know, Cancer, this is your energy, the Chariot energy. Kamu pergi dari hubungan karena dia nggak pernah bisa tegas. Kamu punya rasa yang kuat sama dia, tapi ada momen dimana terlihat jelas di sini kamu akhirnya punya
kesadaran. Kesadaran itu datangnya dari mana? Dari pencipta kita. Di sini ada the will dan the justice. Kalau mau dikasih keadilan, jadi the universe itu pakai pola ya, yang saya pahami. Polanya, kalau kita sedang disakiti orang lain, kita membiarkan diri kita menerima ketidakadilan sekali, 2 kali, 3 kali. Ketika berkali-kali itu terjadi, ketidakadilan itu semakin kencang, terasa energinya dalam diri kita. Biasanya kadang kita, kalau kita sadar kita sedang mengalami ketidakadilan, kita akan kalau kita sadar kita akan menghindar, membatasi pertemuan frekuensi. Tapi kalau kita nggak punya kesadaran, kita akan ngerasa bahwa oh ya memang gue yang kurang di sini, memang gue yang kurang di situ. Tapi kita nggak melihat bahwa orang yang kita cintai ini ternyata sedang membunuh karakter kita perlahan-lahan dan merubah kita sesuai dengan citra yang dia inginkan. Nah, itu yang akhirnya memang kalau punya koneksi dengan seseorang, ya, apalagi namanya cinta, sadari bahwa kamu sudah punya mental yang kuat dan kepekaan yang kuat untuk bisa merasakan bentuk cinta yang benar, ya, bentuk cinta yang adil. Oke, karena ya itu tadi, jadi kalau kita cinta banget kita jadi makanan empuk. Kalau kita dealing dengan yang ego, narsistik, itu jadi monster gitu pada akhirnya. Merusak kedamaian kita. Bisa juga karena ada anak di antara kalian. Bisa juga karena di sini kamu punya childhood trauma bonding. Di masa kecil mungkin kurang perhatian, perasaannya tidak diperdulikan, diabaikan, dan akhirnya mencari-cari cinta di luar, berharap ada cinta yang kamu cari, dan itu terjadi atas request atau command atau komando dari inner child kamu yang tanpa kamu sadari kamu belum memperdamaikan di sana. Oke, so selesaikan unfinished business kamu, Cancer, terutama childhood trauma bonding. So di sini ada Page of Cups. Kamu merasa di sini untuk menegaskan sikap jika dia tidak bisa tegas. Kamu memilih pergi dari hubungan. Kamu udah nggak mau lagi jadi pilihan karena dia punya lebih dari satu pilihan. Kamu udah nggak mau lagi di situasi stuck. Setidaknya energi The Chariot di sini seperti menerabas Two of Pentacles di sini, situasi juggling terbatas dengan kebingunganmu, seperti kamu menerabas itu dan kamu memilih dirimu sendiri. This is positive energy, yes. Dimana kamu udah tahu how to protect yourself, karena kalau kita tidak bisa proteksi diri kita dari bentuk ketidakadilan orang lain, yang terjadi the universe yang akan bertindak. Tapi kalau the universe bertindak, itu chaosnya akan sampai ke puing-puing gitu. Jadi kayak dilululantakin semuanya. Jadi memang lebih baik kita berusaha harus protection diri kita. Oke. Bottom of the deck, the world energy. The world energy ini seperti dunia yang ingin kamu bangun, tujuanmu, kebahagiaanmu, competition di sini. Ini sudah lama. Di sini beberapa dealing dengan twin flame, berusaha untuk move on di sini, mencoba untuk new beginning, new era di sini, dan ya berusaha untuk pendam itu di dalam diri kamu aja, berusaha untuk membatasi dan ya mungkin lebih berpasrah diri kepada Sang Pencipta. Okay, so this is good choice ya. You make decision and then you choose yourself to renewal, reborn di sini. Oke, terutama dengan Leo di sini, Libra, Taurus, Capricorn. Beberapa mungkin dealing dengan sesama Cancer, tapi mudah-mudahan itu energi kamu. Oke, kita akan lihat energi Cross Watchers Cancer. Clarify Cross Watchers Cancer. Energi 1 sampai 15 September. Clarify please.
Clarify, please. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. So, dia merasa bahwa dia bisa kendalikan kamu karena dia tahu kamu mencintai dia. Oke, dia ngerasa kamu punya desire yang kuat untuk dia. Strong bonding, chemistry, but two of swords di sini. Dia tahu kamu mencintai dia, berusaha kendalikan kamu. Jadi ketika dia tahu kamu cinta dengan dia, itu terlihat seperti itu kelemahanmu. Jadi kayak dia tidak melihat itu sebagai bentuk cinta, tapi dia melihat itu sebagai bentuk power untuk lebih bisa mengendalikan kamu. Nah, ini jadi negatif. Two of Swords di sini. Dia memilih untuk diam dan terus mengendalikan kamu. Makanya kalau kamu berani jatuh cinta, siapapun ini ya, bukan hanya Cancer. Kalau kamu berani jatuh cinta, sadari bahwa kamu sudah punya mental yang kuat dan intuisi yang peka. Jadi kamu tahu bagaimana ketika kamu memberikan cinta pada seseorang, apakah cinta itu dia jadikan senjata untuk mengendalikan kamu? Oke. Sebagai power dia untuk mengendalikan kamu, atau memang dia menerima cinta itu sebagai anugerah. Itu yang harus disadari. Oke. This is about power. This is about controlling. Dia abaikan, oke? Dia abaikan kamu. Dia abaikan perasaanmu. So issue inner child kamu, ya, childhood trauma bonding. Bagaimana dari kecil kamu diabaikan, dan ketika kamu dealing dengan seseorang di sini, juga kamu mendapatkan pengabaian. Dan dia sadari itu untuk mengabaikan kamu. Kenapa? Frekuensinya, ya. Jadi kenapa kita harus berdamai dengan membawa damai itu ke inner child kita? Karena energi kita itu, energi yang ada dalam diri kita, itu manggil. Kalau kita punya banyak unfinished business, kita manggil orang-orang yang sama, yang ada dalam perjalanan kita, yang datang dalam perjalanan kita. So this is about Six of Wands di sini. So Six of Wands ini tentang kemenangan dirinya dia. Oke, di satu sisi kamu mencari seseorang yang benar-benar bisa memenangkan perasaanmu. So Three of Pentacles di sini, dia hanya melihat kamu, dia tidak ada tindakan apapun ketika dia melihat kamu pergi, karena yang dia menangkan adalah hubungan dia dengan seseorang yang lain. Bisa kamu dealing dengan seseorang yang sudah punya pasangan, bisa juga kamu terbuai dengan janji dia tentang poligami, poliandri, tapi dia tidak pernah bersikap tegas. Bisa juga ini memang jeritan dari inner child kamu, tentang apa yang harus kamu perdamaikan di dalam diri kamu. Oke. Bottom of the deck, Leo di sini, Taurus, Libra, Gemini. So energy Leo, this is about power. This is about effort, action di sini, passionate. So dia tahu bahwa kamu mencintai dia, dan dia mampu untuk menaklukkan kamu, dan dia mampu untuk lebih lagi intervensi, ya. Hubungan yang bertumbuh ini yang kamu harapkan, but di sini dia menggunakan cinta sebagai alat dia untuk bisa kontrol kamu, terutama tentang pertemuan, kesepakatan, perjanjian di sini, pernikahan di sini. Oke. So
Apakah ada niat dia untuk komitmen? No, no, tidak. Ini kamu udah lama dibikin bingung, dibikin ragu. The Lovers energy dia abaikan. Kalaupun kalian bertemu di sini, tapi dia kendalikan pertemuan di sini. The Justice energy bisa tentang hubungan karma. Hubungan ini hanya datang sebagai, dia hanya datang sebagai pemberi pesan untuk kita menyelesaikan apapun isu dalam diri kita. Salah satunya isu kamu adalah inner childmu. So di sini diabaikan komunikasi. Kalau kalian sepakat apapun obrolan kamu sama dia, itu nggak ada satupun yang dia manifest, dia abaikan di sini. Oke, Four of Swords energy the Lovers, dia abaikan di sini. Oke, so dia sudah abaikan perasaanmu, bahkan dia jadikan itu sebagai power dia untuk kendalikan kamu. Eight of Pentacles, dia ngerasa hubungan kamu sama dia nggak akan berhasil. Dia menangkan hubungan dia dengan seseorang yang lain. Queen of Swords di sini. Dia memilih seseorang yang lain yang sudah dia beri legalitas. Beberapa Cancer dealing dengan seseorang yang sudah punya legalitas pernikahan. Dan dia memilih untuk tinggalin kamu. Oke. Jadi kalau ketemu dengan seseorang, dia punya masalah rumah tangga, lalu dia cerita-cerita tentang hubungan dia dengan pasangannya, lalu dia minta untuk membangun koneksi dengan kamu. Jangan masuk di koneksi itu. Karena kamu seperti alat atau tempat sampah untuk dia curhat, tapi untuk dia manifest tindakan, dia tidak bisa bersikap tegas. Dia hanya bisa bicara hanyut dengan perasaan dia untuk membenarkan dirinya. Jangan masuk di koneksi kayak gitu. Oke. Karena di saat itu dia sudah terlihat nggak bisa tegas. Kalau dia bisa tegas, dia ambil keputusan. Kalau ribut mulu ya bisa, daripada bareng tapi saling menyakiti. Tapi dia mencari orang lain di sini, tripartite, dan itu kamu. Ya, jadi jangan mau masuk di hubungan yang dia sendiri nggak bisa tegas untuk menyelesaikan isu yang dia hadapi dengan pasangannya. Di Emperor ini seseorang yang mungkin punya power, punya jabatan, atau punya pasangan, komitmen ya. Kita clarify. Ketika dia membiarkan kamu, mengabaikan kamu, bahkan meninggalkan kamu, kalian sudah berpisah. Oke. Di sini ada keadilan dan divine timing. Apa pesan dari keadilan, the justice, dan divine timing? Proses ya. Apa yang diproses alam semesta ini untuk kamu. Karena kamu udah mutusin untuk tinggalin dia. Oke? The justice energy, the will energy for Cancer. Clarify. The justice energy, the will energy for Cancer single. Clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay. Okay. Cancer, pesannya di sini adalah apa yang ingin kamu tegakkan. Kamu pengen menikah, ketemu dengan seseorang yang satu frekuensi dengan kamu. Kamu pengen menikah, ya. Tapi bisa dong kalau nggak sama dia. Yang satu frekuensi sama kamu. Jadi kalau kamu mau frekuensi kamu ketemu dengan orang yang bertanggung jawab, serius, punya pendewasaan, kesadaran, maka layakkan dirimu, pantaskan dirimu untuk punya kesadaran, dewasa. Tegakkan apa yang kamu inginkan dan adalah di frekuensi yang kamu inginkan. Oke, so ini pesannya dari proses akan terus bekerja sampai kamu layak di sini. Eight of Wands, kamu sudah bertindak, effort, action di sini.
Oke, so apa law of attraction, law of efficiency yang kamu tegakkan, yang kamu kirim signal pada the universe di sini, detailkan satu-satu. Detailkan ya, jangan menyerah, terus detailkan apa yang kamu inginkan, afirmasikan itu. Di sini tentang pengabaian. Oke, selain inner child yang harus dipulihkan, di sini jangan terjebak ya. Capek nona, hubungan gua gagal terus. Coba lihat frekuensi kamu, layakkan diri kamu terus menerus, layakkan terus. Kamu maunya ketemu yang dewasa, jadi dewasa, terus pantaskan diri. Kamu mau yang setia, setia untuk menunggu dia, pantaskan dirimu dengan setia. Okay, so di sini, the magician, you can do anything. You can manifest anything you want. Your desire. See, Nine of Wands di sini butuh strategi. You are single now, tapi butuh strategi untuk bertemu ya. Jadi apa? Cari frekuensi, cari circle yang membawamu pada koneksi yang positif. Oke? Atau lebih peka gitu, siapapun yang datang dalam hidup kamu lebih peka, lebih waspada, lebih awas, lebih hati-hati. Clarify energi Cancer 1 sampai 15 Februari. Sorry, 1 sampai 15 September. Clarify please. Clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Beauty and the Beast. Okay. I need some space in a relationship. This is Beauty and the Beast. Dalam diri kita ada beauty, ada beast. Ada kelembutan, kebaikan, kasih sayang, cinta kasih. Tapi ada sisi kemarahan, emosional, yang lose control, passion, desire yang buas. Oke, animal instinct. Dan ada spiritual awareness di sini. Oke. But ini yang harus kamu taklukkan. Ya, kita animal instinct, jatuh cinta, membabi buta, bertahan cukup lama, padahal di hadapan kita seseorang yang tidak bersikap adil sama kita. So, jangan jatuh cinta menggunakan animal instinct. Caranya tahu gimana warning kalau itu animal instinct. Menggebu-gebu cinta sama dia, nurut, padahal itu hal yang negatif. Oke, kalau punya pasangan, masih pacaran, suruh buka baju, itu negatif. Ya, itu sedang merugikan diri sendiri, menyakiti diri sendiri, nggak respect sama diri sendiri. Itu kita pakai apa? Animal instinct. Atau bahasanya apa? Lust. L-U-S-T. Lust. Oke? So, Pak, itu makanya kalau mau jatuh cinta boleh, tapi kalau merasa belum punya kesadaran, intuisi yang peka, mending jauh. Boleh kita jatuh cinta dengan siapapun. A loyal guardian, a magical protector is there for you. So di sini the universe seperti melindungi kamu, divine timing, the justice energy. Kamu pisah sama dia, gak apa-apa kamu nangis-nangis, tapi kamu lagi terima keadilan. The universe as a protector on your journey, so you are not alone. Okay? Clarify Cancer single 1-15 September 2023. Clarify please. Clarify please. Thank you my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Cycle di sini. Okay. Masa masuk sekolah kehidupan. Tentang apa? Tentang tujuanmu, karena
Apapun yang kamu kerjakan di sini harus kamu manifest. Apa yang ingin kamu manifest? Pernikahan di sini. Jangan berhenti untuk berharap bisa punya pasangan, menikah dengan hubungan yang sehat. Oke? So pregnant ini kayak berkeping-keping, hancur berkeping-keping. Oke? It's okay patah hati. It's okay. Oke, daripada meneruskan minum racun ya, itu jauh lebih menyesakan begitu. Nggak apa-apa berhenti lalu menangis, patah hati, hancur berkeping-keping. Tapi setelah itu jadi Cancer yang sisi terbaikmu. Ya, pantaskan diri terus-menerus, layakkan diri terus-menerus. Menjadi apa yang kamu cari. Oke? Cancer energi 1-15 September. Clarify please. Thank you. Cancer. So this is about embrace your emotion. Allow your feeling to surface and be acceptance. Oke. Terus maju. Mengimani apa yang kamu imani. Mau bisnis, mau karir, mau pasangan. Maju terus. Tapi izinkan semua kegagalan itu adalah bagian dari pembelajaran, bagian dari kekuatan. Oke, orang yang sering patah hati, kalau ditinggal sama seseorang itu nggak bisa nangis lagi. Kenapa? Udah selesai gitu, kayak udah terbiasa dengan level luka di hati, dan lama-lama jadi kuat di sana. Ya, teruslah menggenggam, memeluk apa yang kamu imani. Jangan batasi diri dengan standarmu, targetmu. Oh, dia yang terbaik, dia yang ganteng, dia yang cantik. Terus saja mengimani. Jangan jatuh atau terbatas hanya karena dia punya materi, dia cantik atau dia ganteng gitu. Atau dia royal, tapi tidak membawa pertumbuhan pada jiwamu. Bottom of the deck, be in the present and dream of the future. When we dreams, everything is possible. Apa yang gak mungkin? Hidup di hari ini, yang lalu sudah berlalu. Hidup di hari ini, tata kembali hidup kamu. Lihat masa depan, bangun mimpimu dari hari ini. Oke, Cancer, terima kasih.